Proyek Ibu Kota Baru RI dari kacamata para menteri Singapura. Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang sedang dibangun di Kalimantan Timur mendapatkan banyak atensi. Tak terkecuali ke telinga para pejabat di luar negeri. Sejumlah menteri pemerintahan Singapura yang ditemui Detikcom dalam rangkaian agenda Indonesia Journalist Visit di Singapura mengaku telah mendengar kabar ini. Mereka mengaku mendukung rencana Indonesia menyiapkan kota baru dengan pendekatan berkelanjutan. Presiden Jokowi saat berada di Singapura telah menyampaikan visinya Nusantara yang hijau dan cerdas. Kami mendukung penuh visi Ibu Kota Baru Indonesia ini, kata Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong saat ditemui di kantornya, Gedung Kementerian Keuangan Singapura, beberapa waktu lalu. Singapura dan Indonesia sendiri telah menandatangani nota kesepahaman, MOU, untuk mengembangkan kota layak huni di Ibu Kota Nusantara, IKN. MOU tersebut ditandatangani antara Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, dan Center for Livability, CLC, Kementerian Pembangunan Nasional Singapura. Dari sisi investasi, pemerintah mengaku siap memfasilitasi para pengusaha Singapura yang ingin berinvestasi di IKN. Sejumlah delegasi bisnis dari Singapura sendiri telah mengunjungi IKN baru-baru ini. Itu saya pikir awal yang sangat menjanjikan, karena saya yakin ada banyak minat dari delegasi bisnis, dan bagus mereka berkesempatan mengunjungi langsung melihat lokasinya sendiri dan juga bertemu dengan pejabat dan pemimpin di sana. Kami akan terus memfasilitasi delegasi bisnis tersebut dan mendorong mereka. Tetapi pada akhirnya, bisnis itu sendiri yang akan melakukan investasi, jelas Lawrence. Hal senada diungkapkan Menteri Kedua Luar Negeri dan Pendidikan Singapura, Maliki Osman. Singapura sebagai negara yang cukup akrab dengan pembangunan berkelanjutan siap membantu Indonesia membangun IKN lewat pendekatan serupa. Jika ada nilai dari kami yang bisa jadi bagian dari perjalanan itu, saya yakin pemerintah dan sektor keuangan kami akan sangat senang bisa jadi bagian dari perjalanan itu, katanya dalam kesempatan berbeda. Indonesia adalah teman yang sangat penting. Kesuksesan Indonesia adalah kesuksesan kami. Kami akan sangat senang menjadi bagian dari perjalanan itu jika kami dipandang sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk menjadi bagian dari proyek tersebut, lanjutnya. Sementara Menko Pertahanan Nasional Singapura, Teo Chee Hean menyebut proyek IKN adalah suatu kemajuan buat Indonesia. Namun dia menekankan, selain dari dukungan eksternal, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung kepada dukungan dari penduduk Indonesia sendiri. Dukungan dari masyarakat Indonesia adalah yang paling penting. Jika masyarakat Indonesia mendukung dan ingin ini terjadi, kami ikut senang bisa jadi bagian dalam pembangunannya, ungkap Theo. OIKN, tak setetes air hujan di IKN terbuang percuma. Tim dari Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, sedang merancang pengelolaan sumber daya air hingga drainase yang ramah lingkungan, sehingga tak akan setetes pun air hujan yang terbuang percuma karena langsung diserap ke tanah dan drainase. Dalam IKN menerapkan spongecity, maka setiap tetes air hujan yang jatuh langsung diserap oleh tanah di IKN, drainase, embung, bendungan, bahkan limbah air pun bisa digunakan untuk kebutuhan non-konsumsi, ujar Direktur Sarana dan Prasarana Dasar OIKN Agus Ahyar di Balikpapan, Senin. Pengelolaan air hujan dilakukan dengan berbagai metode di antaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah. Kemudian dari drainase dialirkan ke riparian sungai terdekat untuk mengurangi beban pada sungai di hilir. Lantas selalu memelihara metode tersebut agar berdaya guna dan berkelanjutan. Konsep drainase ramah lingkungan ini merupakan metode yang ke depan diperlukan dan erat kaitannya dengan perubahan iklim, perubahan yang ditandai dengan naiknya muka air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan durasi dan intensitas hujan, perubahan arah angin, dan perubahan kelembaban udara.
Ada beberapa metode drainase ramah lingkungan yang dapat dipakai di Indonesia, di antaranya adalah metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode riverside folder dan metode pengembangan areal perlindungan air tanah. Perencanaan drainase perkotaan di IKN mengacu pada Sustainable Drainase System, yakni menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan air hujan, katanya saat menjadi narasumber dalam sidang pleno kedua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, KAPSDAWS, Mahakam di Hotel Platinum Balikpapan tersebut. Ia menjelaskan, pendekatan dengan cara mereduksi kecepatan dan debit puncak limpasan air hujan akan memperkecil banjir dan erosi badan air, mengurangi beban saluran, dan meningkatkan kualitas air di badan air alamiah. Air hujan mengalir menuju badan air terdekat, ditangkap saluran drainase bawah tanah, kemudian melewati jaringan pipa yang selanjutnya ke saluran terbuka menuju fasilitas pengolahan air untuk dijadikan air baku, kata Ahyar. Ganjar heran masih ada yang tidak komitmen dengan pembangunan IKN. Bakal calon presiden, Capres, dari PDIP, Ganjar Pranowo merasa heran karena masih ada pihak yang tidak komitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak komit, ujar Ganjar saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2023. Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, IKN sudah dibentuk menjadi undang-undang dan harus ditaati oleh siapapun yang saat ini menjadi warga negara Indonesia. Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan loh, katanya. Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan, ujar Ganjar lagi. Diketahui, kritik terkait IKN sempat dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN dan menganggap pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024. Semangatnya kita enggak ada masalah. Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi. Apa yang dikejar? Ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2023. Oleh karena itu, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut. Menurut AHY, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan di IKN cepat selesai. Jadi, legasi itu tidak harus sekarang. Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legasi pemimpin sebelumnya, katanya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya, ujar AHY melanjutkan. Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu. Menurutnya, jangan sampai kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan. Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita, kata AHY. Selain itu, kritik juga datang dari bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Anies mengaku heran karena sering mendapatkan pertanyaan terkait keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara. Ia mengatakan, jika IKN merupakan rencana yang baik dari pemerintah, maka proyek tersebut pasti bakal terus berjalan. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah sebetulnya, kata Anies di hadapan seluruh wali kota se-Indonesia dalam acara Kernas 16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Makassar, Jumat, 14 Juli 2023.